Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada siyam fi syahri Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yad'uni aghdaba alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Para soimin dan soimat dimanapun berada, rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak. Saking banyaknya kita tidak akan bakal bisa menghitung jumlah dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu? Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Allah meminta syukuri saja nikmat yang Allah berikan. Allah berjanji akan menambah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat yang kita bacakan ini insyaallah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nantinya beliau berjanji akan memberikan syafaat kepada orang yang berselawat kepadanya. Para soimin dan soimat dimanapun berada, rahimakumullah. Untuk syiar Ramadan di Pondok Pesantren Nur Iman ini, saya akan menyampaikan tentang doa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, rangkaian ibadah Ramadan dari awal sampai akhir, dari surah Al-Baqarah 183 sampai 186, ayat 186 bicara tentang doa. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata doa salah satu amal istimewa. Doa adalah inti dari semua ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, tidak akan kita dapatkan nikmat dari ibadah itu tanpa dibarengi dengan doa. Hadis Imam Bukhari mengatakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari semua ibadah. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kita. Jangan segan, jangan enggan untuk berdoa. Apalagi sekarang kita tengah berada di bulan suci Ramadan, yang mana doa orang berpuasa di bulan Ramadan salah satu dari 3 doa yang tidak Allah tolak. 3 doa yang Allah prioritaskan dikabulkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah doanya orang berpuasa di bulan Ramadan. Para soimin dan soimat rahimakumullah, apa yang perlu kita pahami dari doa? Yang pertama kita pahami doa itu apa? Doa adalah permintaan seorang hamba kepada Sang Khalik. Kalau permintaan kita kepada orang lain itu bukan doa. Kenapa permintaan hamba kepada Sang Khalik? Karena tidak satu pun makhluk di muka bumi ini mampu memberikan apa yang kita inginkan. Maka oleh karena itu kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Ayat yang kita baca surah Baqarah 186 mengingatkan, kalau hai Muhammad engkau ditanya oleh umatku, oleh hambaku tentang diriku, katakan, aku dekat dan aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Para soimin soimat rahimakumullah, apa yang mesti kita minta dalam berdoa? Jangan keluar dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat, setiap ada kejadian, setiap ada peristiwa, dia selalu berdoa kepada Allah. Kita ambil satu jenis doa yang dibacakan Rasulullah ketika habis ibadah sholat. Karena Rasul merindukan yang dimintanya ini.
Mudah-mudahan kita sebagai umatnya pun merindukan apa yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Apakah doa permintaan Rasul ini sudah dikabulkan Allah? Sudah dikabulkan Allah. Tinggal kita, inginkah kita mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh Rasulullah? Untuk itu mulai hari ini, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk memohon kepada Allah dalam bentuk doa. Dalam riwayat Imam Muslim, ada 4 yang diminta Rasul habis sholat. 1. Allahumma inni as'alukal huda. Rasul di dalam kehidupannya sehabis beribadah kepada Allah, yang dimintanya adalah hidayah. Dimintanya adalah petunjuk. Petunjuk itu dari Allah. Maka hidayah itu Allah berikan kepada orang dikehendaki. Tidak semua orang bisa diberikan Allah. Orang kaya belum tentu diberikan Allah. Orang berpangkat tinggi belum tentu. Jangan-jangan orang biasa seperti kita, lebih dahulu Allah berikan hidayah kepada kita. Kenapa? Hidayah ini di dalam sebuah kamus saya baca. Apa itu hidayah? Hidayah adalah irsyadullah ila abdihi. Bimbingan Allah terhadap hamba. Kalaulah Allah membimbing kita, yakinlah seluruh gerak-gerik kita, tindak tanduk kita dipastikan benar dan betul. Tidak akan pernah kita menyimpang dari aturan yang dibuat Allah. Kenapa? Karena Allah yang membimbing. Mata, kita punya mata. Yakinlah mata akan melihat yang Allah ridhoi, dan mata tidak akan pernah melihat yang tidak Allah ridhoi. Kenapa? Karena Allah membimbingnya. Kita punya telinga, maka Allah akan bimbing telinga kita, dan kita akan mencintai suara-suara, bunyi-bunyian yang Allah ridho dengan bunyi-bunyian dan suara itu. Dan begitu juga mulut, kita punya mulut, berfungsi untuk bicara, untuk berkata. Kalau kita dibimbing Allah, yakinlah perkataan kita akan terarah, perkataan kita akan terbimbing, perkataan kita akan selalu didengar oleh orang banyak. Maka kalau ada perkataan kita tidak didengar orang, ketahuilah wahai para so'imin so'imat rahimakumullah, tanda kita belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Rasul minta hidayah, karena hidayah itu tidak mudah, tidak segampang yang kita bayangkan. Abu Thalib, paman beliau, ketika sakratul maut diingatkan oleh Rasulullah untuk membaca kalimat la ilaha illallah, maka lidahnya keluh, tidak bisa berkata-kata. Padahal perjuangan Rasulullah tidak ada satupun yang dilewatkannya. Dia memperjuangkan, dia membela. Tapi apa yang terjadi ketika sakratul maut? Dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia bukan orang yang akan mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan memperoleh hidayah tersebut. Pertama. Yang kedua, yang diminta Rasul apa? Allahumma inni as'aluka tuqo. Apa arti tuqo? Tuqo adalah takwa. Puasa yang kita kerjakan, ayat 183 surah Al-Baqarah. Puasa yang kita kerjakan dengan sempurna, dengan baik, ujung daripada ayat itu apa? La'allakum tattaqun, akan membentuk kita menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Maka orang takwa tidak ada waktu, tidak ada aktivitas, sekecil apapun aktivitasnya, dipastikan itu jadi amal solehnya. Tapi kalau kita tidak bertakwa, sebesar apapun amal kebajikan kita, belum tentu itu menjadi amal soleh. Maka takwa itu kita sampaikan hari ini menurut Ali karamallahu wajhah, sahabat Rasulullah yang keempat, menyampaikan tanda orang bertakwa itu. Kata beliau 4. Kalau yang 4 ini ada di masing-masing kita, berarti takwa itu sudah kita dapatkan. 1. Al-khawf minallah. Orang itu takut hanya kepada Allah. Takut kepada Allah bukan jauh, tapi takut kepada Allah dia dekat. Kalau dia yakin dia dekat dengan Allah, pasti semua perintah Allah akan dikerjakan. Semua larangan Allah akan ditinggalkan. Dia akan cemas, takut melakukan kalau larangan Allah itu dikerjakan. Dia akan takut dan cemas, khawatir kalau perintah Allah itu tidak dikerjakan.
maka penting perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kenapa? Karena ada unsur takut di dalam dirinya terhadap Allah SWT. Yang kedua, ar-ridho bil qalil. Orang takwa itu dia ridho menerima rezeki sedikit dari Allah. Hidup paling banyak kita yang siap adalah menerima rezeki banyak, dan sangat sedikit orang siap menerima rezeki yang sedikit. Orang takwa, sedikit banyak bagi dia rezeki yang Allah berikan, dia akan menegakkan prinsip dia. Apa prinsip orang takwa? Ketika diberi banyak dia bersyukur, diberi sedikit dia bersabar. Maka mari tanamkan di dalam diri kita bagaimana tentang pemberian Allah ini kita syukuri ketika diberi banyak, dan tolong bersabar kalau belum diberi banyak atau masih diberi sedikit oleh Allah. Orang takwa ridho menerima yang sedikit. Kemudian yang ketiga, tanda orang takwa itu adalah wal amalu bid dalil. Kalau orang takwa itu beramal berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ikut-ikutan, bukan berdasarkan melihat orang, melihat guru, tidak. Dia akan beramal dasarnya apa? Ada enggak Al-Quran, ada enggak dalil, ada enggak para sahabat, adakah para ulama-ulama telah melakukan? Kalau ada melakukan berarti ada dalilnya, dan dia akan kerjakan. Seberat apapun amal itu akan dikerjakan kalau ada dalilnya. Begitu juga sekecil apapun ibadah yang dilakukan, kalau ada dalil dia akan lakukan. Maka prinsip orang takwa itu, ciri takwa itu tidak akan mau melakukan begitu saja tanpa ada dalilnya dari Allah dan Rasulullah SAW dan para sahabat lain. Yang terakhir tanda orang takwa adalah wal akhiratu minal ula. Dia akan mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunianya. Hidup kita di dua alam hari ini, dan hidup kita di dua alam tidak bisa keluar dari dua. Pertama, kita hidup hari ini di alam dunia. Kita berusaha, berupaya hidup di dunia bagaimana bahagia. Dan juga jangan lupa ada hidup yang hakiki yang selama-lamanya. Apa itu hidup kita di akhirat? Maka di waktu di dunia inilah kita perlu melakukan persiapan-persiapan, bekal-bekal untuk menuju kebahagiaan kita di akhirat. Kalau itu kita lakukan, insya Allah hari ini kita akan bahagia. Dan yang paling penting lagi, kebahagiaan hakiki yaitu di akhirat kelak nanti, ketika kita akan berhadapan kepada Zat yang maha tahu dengan semua aktivitas kita di dunia ini. Barangkali dua itu kita perlu sampaikan, karena permintaan Rasulullah itu tidak pernah dia berhenti meminta yang empat itu. Pada kesempatan ini kita coba sampaikan yang dua. Mana yang empat itu? Satu, minta hidayah. Yang kedua, minta ketakwaan. Yang ketiga, minta kesehatan. Dan yang keempat, minta kekayaan. Kita uraikan dua saja, karena mengingat waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita sambung, kita bisa berdialog, kita bisa berdiskusi dengan semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.